Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 Kimia Dasar Prodi Pendidikan Matematika kelas R3A. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum pembahasan ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kami akan membahas materi tentang sistem periodik unsur yang beranggotakan pertama, Afita Anggraini, kedua, Fitri Wulandari, dan ketiga, Sri Astuti Rohmawati. Tak perlu menunggu lama-lama, mari kita simak videonya. Poin pembahasan. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua, sifat unsur dan keperiodikan unsur. Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Perkembangan sistem periodik unsur sebelum sistem periodik modern. Ada 5 tahap. Yang pertama, logam dan non-logam. Yang kedua, tabel periodik Lavoisier. Yang ketiga, triade Dauberanier. Yang keempat, oktav Newlands. Yang kelima, sistem periodik Mendeleev. Yang pertama, logam dan non-logam. Para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu lugham yang berarti logam dan laisa lugham yang berarti non-logam. Unsur logam yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga, sedangkan unsur non-logam arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. 2. Tabel periodik Lavoisier pada tahun 1789. Dasar pengelompokan unsur adalah sifat kimia. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan berdasarkan sifat kimianya, yaitu gas, logam, non-logam, dan tanah. Selanjutnya di sini ada tabel yang terdiri dari kelompok dan unsur. Yang pertama, gas. Unsurnya cahaya, kalor, oksigen, azot atau nitrogen, dan hidrogen. Yang kedua, non-logam. Unsur sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik atau asam klorida, radikal fluorin atau asam fluorida, dan radikal borakit atau asam borak. Yang ketiga, logam. Unsur antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, besi, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, timal, tungsten, seng. Yang keempat, tanah, kapur, magnesia atau magnesium oksida, barit atau barium oksida, alumina atau aluminium oksida, dan silika atau silikon oksida. Kekurangannya, pengelompokan unsur masih terlalu umum. 3. Triade Dauberanier pada tahun 1829. John Wolfgang Dauberanier, kimiawan asal Jerman, mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat unsur dan kenaikan massa atom relatifnya ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Hukum triade atau dikenal sebagai triade Dauberanier. Massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Kita ambil contoh dari tabel di atas. Massa atom natrium 22,99 jika dibulatkan mendekati 23. Maka massa atomnya akan sama atau mendekati rata-rata dari massa atom litium dan kalium, yaitu 6,94 ditambah 39,10 dibagi 2 hasilnya 23,02, dan jika dibulatkan juga mendekati 23. Kekurangan: ada unsur yang tidak tergolong dalam triad namun memiliki sifat yang mirip dengan triad tersebut. Selain itu, hanya ada 5 triad yang teridentifikasi. 4. Octave Newlands pada tahun 1864. John Newlands, kimiawan asal Inggris. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya.
Dia membandingkan pola ini dengan oktav yang ditemukan dalam tangga nada musik. Karena itu dia menyebutkan hukum oktav yang berbunyi, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur kedepannya. Di atas terdapat tabel menurut oktav Newlands. Ada di atas itu. Kekurangan. Terdapat beberapa unsur yang ditempatkan dalam satu kolom walaupun memiliki sifat yang berbeda setelah unsur-unsur yang ditemukan. 5. Sistem periodik Mendeleev. Dmitri Mendeleev, seorang ahli kimia Rusia pada tahun 1869. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Mendeleev menempatkan unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat yang disebut golongan yang ada di atas tabel yang ada tanda panahnya. Sedangkan kenaikan massa atom yang disebut periode yang ada periodenya itu di samping yang ada tanda panahnya. Kekurangan. Beberapa unsur tersusun dengan urut massa atom yang terbalik. Saya akan menjelaskan sistem periodik modern. Sistem periodik modern ditemukan oleh Henry Guan Jeffrey Moseley pada tahun 1914. Setelah ditemukan adanya struktur atom, yaitu partikel penyusunan atom yang terdiri dari proton, elektron, dan neutron, di mana elektron mengitari neutron dan proton yang berada di inti atom. Moseley menemukan bahwa keperiodikan unsur sifat tidak berdasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada nomor atom atau muatan inti. Jadi, Moseley mengemukakan pentingnya nomor atom dalam penempatan unsur-unsur pada tabel periodik. Kemudian, Moseley memperbaharui tabel periodik menurut Mendeleev. Sistem modern disusun berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan nomor atom. Sistem periode modern disebut juga sistem periodik bentuk panjang. Tabel periodik modern memiliki 18 kolom vertikal yang dikenal sebagai golongan dan 7 baris horizontal yang dikenal sebagai periode. Golongan ditentukan oleh kemiripan sifat unsur, sedangkan periode ditentukan oleh kenaikan nomor atom atau jumlah proton. Setiap kotak dalam tabel periode unsur ini memuat informasi mengenai nomor atom, lambang atom, nama unsur atom, dan massa atom relatif. Menurut Moseley, sifat-sifat kimia unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat-sifat unsur akan berulang secara periodik. Tabel periodik Moseley inilah yang kemudian dikembangkan hingga menjadi tabel yang saat ini kita gunakan dan kita temui di pelajaran kimia. Dalam sistem periodik modern terdapat periode, golongan, serta konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Periode adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur yang mengarah datar atau horizontal. Sistem periodik unsur modern ini memiliki 7 periode. Unsur-unsur yang mempunyai jumlah kulit yang sama pada konfigurasi elektronnya terletak pada periode yang sama. Di sini sudah ada tabel yang berisi periode, jumlah unsur, dan keterangan. Dapat kita lihat, periode 1, 2, dan 3 disebut periode pendek karena berisi sedikit unsur, dan periode lainnya disebut periode panjang. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ke arah tegak atau vertikal. Golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur yang ditulis dengan angka Romawi. Golongan terdiri dari 18 golongan. Golongan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu golongan utama atau golongan A dan golongan tambahan atau golongan B. Golongan utama adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital S dan P. Sistem periodik unsur modern mempunyai 8 golongan utama. Unsur-unsur pada sistem periodik modern yang mempunyai elektron valensinya atau elektron kulit keluar sama pada konfigurasi elektronnya. Maka unsur-unsur tersebut terletak pada golongan yang sama. Berikut adalah tabel untuk golongan A dari golongan 1A hingga 8A dan memiliki nama khusus. Golongan 1A, nama khusus golongan alkali. Golongan 2A, nama khusus golongan alkali tanah. Golongan 3A, nama khusus golongan boron atau aluminium. Golongan 4A, nama khusus golongan karbon atau silikon. Golongan 5A, nama khusus golongan nitrogen atau fosfor. Golongan 6A, nama khusus golongan oksigen atau sulfur. Golongan 7A, nama khusus golongan halogen. Golongan 8A, nama khusus golongan gas mulia atau gas inert.
Golongan tambahan atau golongan D. Golongan tambahan adalah unsur-unsur pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D. Berdasarkan pada prinsip Aufbau, unsur-unsur transisi mulai dijumpai pada periode keempat. Sistem periode diisi oleh 10 buah unsur transisi. Unsur-unsur yang berada di dalam suatu golongan mempunyai persamaan sifat karena mempunyai elektron valensinya atau elektron di kulit luar yang sama. Golongan tambahan dibagi menjadi dua, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Golongan transisi diberi nama unsur transisi karena unsur ini terletak pada daerah peralihan, yaitu bagian kiri dan kanan periodik, dimulai dari 3B hingga 2B. Sedangkan golongan transisi dalam adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit F. Unsur-unsur transisi dalam hanya dijumpai pada periode ke-6 dan ke-7 dalam sistem periodik dan ditempatkan secara terpisah di bagian bawah. Golongan transisi dalam dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu unsur lantanida dan unsur aktinida. Unsur lantanida adalah unsur yang elektron terakhirnya mengisi subkulit 4F. Unsur-unsur aktinida adalah unsur-unsur yang elektron terakhirnya mengisi subkulit 5F. Pada periode 6 golongan 3B terdapat 14 unsur yang sangat mirip sifatnya, yaitu unsur lantanida. Begitu juga pada periode ke-7, yaitu unsur-unsur aktinida. Supaya tabel tidak terlalu panjang, unsur-unsur tersebut ditempatkan tersendiri pada bagian bawah pada tabel sistem periodik. Konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik dengan konfigurasi elektronnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Nomor atom ditentukan oleh jumlah kulit atau kulit terbesar, sedangkan nomor golongan ditentukan oleh elektron valensinya. Untuk golongan A, elektron valensinya berada pada orbital S atau S dan P. Untuk golongan B, elektron valensinya berada pada orbital D atau D dan S, yang dimana membentuk pola N-1D, NS. Berdasarkan hubungan tersebut, maka letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Pada konfigurasi ini, kita hanya perlu menghafalkan urutan subkulit atom seperti gambar di samping. Kita hanya perlu menulis konfigurasi berdasarkan urutan tanda panah. Di sini ada contoh. Contoh pertama, carilah letak unsur Mg dengan nomor atom 12. Pertama-tama, kita buat konfigurasinya terlebih dahulu. 12 Mg sama dengan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2. Untuk menentukan periode, kita lihat kulit yang paling besar atau kulit terluarnya, yaitu 3, maka periodenya ada pada periode ke-3. Sedangkan untuk golongan, kita lihat elektron valensinya. Elektron valensinya menempati orbital S, maka ia termasuk golongan unsur A. Kemudian jumlah elektron terluarnya ada 2, maka dia termasuk golongan 2A. Jadi, unsur Mg dengan nomor atom 12 ada pada periode ketiga golongan 2A. Contoh kedua, carilah letak unsur 30 Zn. Pertama, kita buat terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. 30 Zn sama dengan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 10. Untuk menentukan periodenya, kita lihat kulit yang terbesar. Nah, kulit terbesarnya ada pada angka 4, maka periodenya adalah periode keempat. Kemudian golongan. Untuk kepentingan menentukan unsur golongan, kita bisa urutkan konfigurasinya. Tetapi, jika untuk menentukan konfigurasinya, kita tidak boleh langsung diurutkan. Dapat kita lihat di kulit terakhir atau dua kulit terakhir membentuk atau mengikuti pola D dan S. Berarti termasuk unsur golongan B. Untuk menentukan dia termasuk golongan 1B, 2B, atau 3B, kita perhatikan jumlah elektronnya di sini. Di sini ada 10 dan 2. Maka 10 tambah 2 hasilnya 12. Nah, tidak ada untuk golongan 12B karena golongan B hanya ada 1 sampai 8B saja. Kita ingat kembali untuk aturan pada golongan B, yang dimana jika dia termasuk golongan 12, maka dia termasuk golongan 2B. Jadi, unsur Zn dengan nomor atom 30 ada pada periode keempat dan golongan 2B.
Kemudian ada contoh ketiga, yaitu carilah letak unsur 28Cu. Pertama, kita buat konfigurasinya terlebih dahulu. 28Cu sama dengan 1S pangkat 2, 2S pangkat 2, 2P pangkat 6, 3S pangkat 2, 3P pangkat 6, 4S pangkat 2, 3D pangkat 8. Untuk menentukan periodenya, kita lihat kulit yang paling besar, yaitu ada pada angka 4. Berarti periodenya ada pada periode keempat. Elektron valensinya menempati orbital ds. Dan elektron terluarnya yaitu 8 tambah 2 sama dengan 10. Maka termasuk golongan 8B. Jadi unsur 28Cu terletak pada periode keempat, golongan 8B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Sifat kelogaman suatu unsur tergantung pada besarnya energi ionisasi dan afinitas elektron. Berdasarkan dalam sifat periodik, unsur-unsur atau atom dapat dibagi menjadi 3, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif. Non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Metaloid memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Adapun sifat periodik, dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang, sehingga semakin mudah melepas elektron dan sifat logam bertambah. Lalu, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah, sehingga semakin sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan. Pertama, sifat unsur golongan 1A. Bersifat logam, lunak, dan dapat diiris. Lalu ringan, dengan massa jenis kurang dari 11 gram cm3. Lalu reaktif terhadap air, semakin reaktif seiring bertambahnya atom. Lalu yang kedua, ada sifat unsur golongan 2A. Bersifat logam dan reaktif terhadap air. Kereaktivitasnya lebih kecil dibandingkan unsur golongan 1A. Lalu yang ketiga, ada sifat unsur golongan 7A. Bersifat non-logam, berupa molekul, beracun, dan reaktif terhadap unsur golongan 1A. Lalu yang keempat, ada sifat unsur golongan 8A. Bersifat non-logam, berwujud gas monoatomik, suka bereaksi dengan unsur-unsur lain, dan titik leleh titik didihnya sangat rendah. Massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif adalah massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan dengan massa atom standar. Rumusnya, AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Contohnya, jika diketahui massa satu atom oksigen adalah 2,70 kali 10 pangkat min 23 gram, berapakah massa atom relatif O jika massa atom C12 adalah 1,99 dikali 10 pangkat min 23 gram? Penjelasannya, AR unsur O sama dengan massa rata-rata satu atom unsur O dibagi 1/12 kali massa satu atom C12 sama dengan 2,70 dikali 10 pangkat min 23 dibagi 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat min 23 sama dengan 10 pangkat min 23 bisa dicoret, lalu tinggal 2,70 dibagi dengan 1,99/12. Hasilnya 16,283. Sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Ada jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Selain ada jari-jari atom, ada energi ionisasi
ada afinitas elektron, dan yang terakhir ada keelektronegatifan. Dapat dilihat dari tabel berikut, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan atom. Dilihat dari tabel berikut, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Lalu, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron. Afinitas elektron memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, dikarenakan daya tarik ini terhadap elektron yang dilengkapi berkurang sehingga afinitasnya berkurang. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah sehingga afinitas bertambah. Keelektronegatifan. Elektronegativitas atau sering disebut keelektronegatifan merupakan kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam bentuk ikatan-ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya cenderung bertambah. Itulah pembahasan materi sistem periodik unsur dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video materi dari kami kali ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami dapat dipahami oleh teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya materi dari kelompok kami. Sampai jumpa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.